Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang 4 strategi Jitu belajar 20 hari lagi nih ya, menuju SNBT 2023. Dan di sini tuh bisa gitu ya membantu kamu buat dapat skor 800++. Karena ini aku rangkum juga dari berbagai pengalaman kakak tingkat kamu yang memang sudah lolos di UTBK SNBT 2023. So, langsung aja kita bahas. Yang pertama, tips ampuhnya adalah mulai prioritaskan poin-poin ya. Poin-poin yang masih sulit guys. Yang kamu pahami untuk pelajari ya. Jadi kayak kamu tuh misalnya ya dari 7 subtes itu untuk yang TPS dan literasinya itu kamu bisa simpulin bahwa di PK tuh misalnya masih sulit banget nih di geometri. Di penelaran matematika masih sulit banget di PGL-nya sama fungsi. Penalaran umum di kesimpulan logis nih masih belum bisa kayak bikin kesimpulan yang tepat tuh kayak gimana, masih bingung modus ponens, modus tollens, silogisme kayak gimana. Terus PPU tuh misalnya di sini hubungan antar paragraf, KMBM makna kata, literasi Indonesia teks bab akibat sama literasi Inggris di sini misalnya purpose of text sama inference. Nah, ini tapi sesuaikan sama ketidakpahaman kamu di mana gitu ya. Kak, terus aku bisa lihat kisi-kisinya di mana? Nah, di sini aku bakal tampilkan lagi nih ya, kisi-kisi untuk semua subtes. Ini untuk yang pengetahuan kuantitatif. Ini yang paling banyak keluar ya guys ya. Lalu ini untuk yang KMBM. Nanti kamu bisa untuk pilih sendiri mana subtes-subtes atau poin-poin yang kalian tuh masih bingung. Kalau berdasarkan soal-soal gitu ya, soal-soal TO atau soal-soal di buku. Ini untuk KPPU, ini penalaran umum ya, ada 3 subtes di bawahnya. Ini literasi Indonesia, literasi Inggris, dan ini penelaran matematika. Oke, nanti kamu bisa cek sendiri aja. Kalau misalnya kalian udah ngerti, bisa di checklist guys ya. Kayak si materi-materi tersebut gitu. Jadi kayak mengurangi beban kalian gitu ya dalam mempelajarinya. Oke, itu yang pertama guys ya. Jadi cek aja poin-poin yang masih sulit kamu pahami. Yang kedua adalah latihan soal mandiri. Nah, menurut aku sih kalau latihan soal mandiri ya, dibandingkan TO tuh kayak itu lebih efektif juga ya. Misalnya kayak sekarang kan misalnya tuh 20 hari lagi ya. Targetin aja nih misalnya sehari itu adalah 2 sampai 3 subtes biar kamu tuh kayak nggak bosan gitu ya di satu subtes terus. Misalnya kamu tuh buat target soal dikerjakan dahulu gitu ya. Misalnya kan di subtes misalnya PU nih, PU tuh kan ada 30 soal nih kan. Kamu misalnya sehari tuh kayak 20 soal nih target. Tapi benar-benar kerjain mandiri dulu, baru nanti kamu lihat pembahasan. Jadi kayak jangan langsung lihat pembahasan, karena kalau misalnya langsung lihat pembahasan, kamu tuh kayak bakal lebih susah mencernanya sih. Jadi kayak cobain dulu, baru lihat pembahasan. Nah, misalnya di sini aku kasih contoh kayak gini guys. Ini kan hari Senin ya, misalnya Senin tuh PKPU, Selasa PBM atau KMBM ya, Rabu PPU Literasi Indonesia Inggris. Nah ini kan udah 7 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Senin, Selasa, Rabu tuh udah 7 nih, 7 subtes. Nah diulangi lagi di Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya hari tenang aja, atau misalnya kamu mau review-review singkat dari yang kamu udah kerjain latihan soalnya boleh gitu ya. Jadi kayak biar latihan soal yang kamu kerjakan tuh gak sia-sia, ibaratnya tuh kayak kamu nggak banyak kerja latihan soal tapi nanti tuh lupa lagi, sayang banget gitu ya. Nah, kan 20 hari lagi tuh berarti ya 2 minggu lebih, berapa, 6 hari ya. Kamu ulangi aja nih 2 minggu ke depannya. Nah, untuk minggu terakhir, jangan terlalu porsir diri ya. Kayak banyak review atau menonton video pembahasan aja di YouTube atau di platform belajar lain ya. Jadi biar kamu nggak stres juga. Oke, itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah, ini just advice juga ya. Kamu nggak terlalu harus banyak TO juga guys. Aku saranin cukup 1 sampai 2 kali TO aja menjelang TBK. TO-nya juga yang paling kamu ingin ingin ikuti aja gitu. Misalnya dari platform apa kamu ikutin. Mau yang gratis atau berbayar silakan ya. Jadi kayak jangan bikin burnout diri. Karena ngerjain TO tuh emang harus fokus gitu ya. Kalau bisa sih TO-nya tuh kayak sekali kamu kerjain, biar sekali beres. Jadi jangan dicicil-cicil ya. Mumpung kan sekarang waktunya masih banyak nih, teman-teman kan udah pada liburan gitu ya. Jadi kayak maksimalin aja 1 minggu 1 kali TO, nih misalnya di hari Minggu atau di hari Sabtu ya, kan lagi weekend. Karena kenapa nih? Karena 1 kali TO tuh 3,5 jam guys. Kebayangkan penatnya kayak selama 3,5 jam itu, kalau misalnya yang full ya, full waktunya,
itu bakal menguras tenaga, emosi gitu ya. Misalnya kamu kerjain setelah buka puasa untuk yang muslim boleh, atau misalnya siang-siang nih ngerasa fokus atau subuh ya silakan ya. Kalau misalnya kamu mau coba juga, kerjain TO-nya itu sesuaiin dengan jadwal UTBK kamu. Misalnya jadwal kamu tuh adalah siang-siang, nah kamu kerjain siang-siang jadwal UTBK ya. Atau misalnya kamu tuh dapetnya pagi, nah kamu kerjain pagi. Biar kayak kamu tuh ibaratnya simulasi sendiri, simulasi mandiri ya. Kayak kamu bisa nggak nih ngerjain jam segitu fokus kayak gitu ya. Dan nanti kamu bisa evaluasi hasil TO dan materinya. Kayak soal yang banyak salahnya itu di materi apa, bagian apa. Nah, kamu bisa perdalam soal-soal dan materi di bagian itu. Oke? Itu untuk tips yang ketiga. Dan tips yang terakhir adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri guys ya. Tentunya juga jangan tinggalkan ibadahnya dan berdoa. Serta jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan terlalu porsir kayak misalnya sehari itu cuma sejam tidurnya. Nah itu kayak bikin kamu bakal penat juga dan takutnya kamu drop di hari H. Kalau drop di hari H kamu gak bisa ikut UTBK, rugi banget, rugi ya. Jadi kalau selain kerja keras, teman-teman juga harus kerja cerdas ya. Jadi selain kerja keras, kita harus kerja cerdas. Oke, selain itu juga kerja tuntas guys. Jadi kayak kita tuh kan udah daftar ya, kita udah daftar. Berarti kita harus selesaikan apa yang kita mulai dengan sebaik mungkin, oke? Nah, di sini ada sebuah quotes aja. Usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu ngigau di siang bolong ya. So itu semoga bermanfaat guys. Good luck, you can do it. Semoga kamu bisa mendapatkan takdir terbaik ya di UTBK 2023. Amin. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye.